Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, mahasiswa PPG PAI BED 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 25010132165. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Teluk Keramat kelas 7 dengan materi Al-Asma Al-Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dimulai. Baik, untuk sebelum mulai materi, Ibu akan mengecek kelasnya terlebih dahulu terkait kebersihan. Nah, tadi sudah piket? Sudah. Lalu posisi tempat duduknya sudah? Sudah. Sudah membawa buku, alat tulis? Sudah. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Yang pertama Agung Wahyu Ramadan, Andriansa, Andriadi, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan diri sendiri. Kita mulai pelajaran pada pagi ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari Al-Quran, Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi di dalam Al-Quran ada nama-nama Allah yang akan kita pelajari pada materi pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu nama baik Allah yang kalian ketahui? Al-Khabir. Artinya apa Al-Khabir? Memberi tahu. Jadi sebelum masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna. Nah, lihat di PowerPoint. Termasuk tindakan apa? Gambar berikut. Ada 3 gambar. Ya, ada yang lagi belajar, ceramah,
dan mengaji. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi kita harus mengamalkan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian buka buku paket di halaman 31. Sudah? Sudah. Ada pantun pematik. Menuntut ilmu di sekolah, muka merah pakai bedak. Berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha berkehendak. Pak Tani menanam padi, membeli ikan untuk laut. Karena Allah Maha mengetahui, hindari perbuatan buruk. Selanjutnya, Naila, tolong dibacakan, aku dekat, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kita berusaha kuat tenaga untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tumpuan harapan. Dia menjadi fokus penyerahan diri. Dia tempat berharap. Tiada fokus ibadah dan pasrah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Ibu akan menuliskan pertanyaan tentang aku dekat, engkau dekat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang saya rasakan ketika mengingat Allah selalu dekat dengan saya? Sri Widianti? Merasa tenang dan tidak gelisah. Merasa tenang dan tidak gelisah. Dengan cara beribadah, melakukan sholat, mengaji. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi tugas kelompok yang akan Ibu buat menjadi 3 kelompok. Sekarang buat 3 kelompok. Sebelah kanan Ibu, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi pertanyaannya, sebutkan pengertian dan berikan contoh tentang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Jadi setiap kelompok akan menjawab. Nanti kalau sudah selesai, selanjutnya akan dipresentasikan ke depan dari masing-masing kelompok tersebut. Mulai sekarang Ibu akan memberi waktu sekitar 30 menit. Kalau nanti sudah selesai, setiap kelompok maju dan presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Silakan dilanjutkan karena masih ada waktu. Kalau ada yang belum kalian pahami, cari jawabannya di buku paket. Karena masing-masing kelompok sudah mempunyai buku
paket. Jadi bisa dibaca. Kalau kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semuanya, kita akan mempresentasikan ke depan. Nah, baik. Untuk yang pertama, silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya. Pengertian Al-Asma dan Al-Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Yang pertama yaitu Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm yang berarti bahwa Allah Maha Mengetahui, yang memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk kelompok 2 dan 3, silakan beri tanggapan kepada kelompok 1. Apa contoh dari Al-Basir? Contoh dari Al-Basir seperti dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan dan didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Sudah. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Apa yang dimaksud dengan Al-Sami? Jelaskan beserta contohnya. Yang dimaksud dengan Al-Sami adalah Allah Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Contohnya, seperti mau mendengarkan pembicaraan orang lain dan senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat dari bapak atau ibu guru. Bagaimana? Sudah. Kalau dari kelompok 2 dan 3 sudah bisa memahami dari hasil diskusi kelompok 1? Sudah? Nah, terima kasih kepada kelompok 1, kita kasih A+. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khabir, Maha memberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Contohnya, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenarannya. Bagaimana kelompok 1? Silakan beri tanggapan untuk kelompok 2. Jelaskan pengertian Al-Khabir serta contohnya. Al-Khabir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Contohnya, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Kita lanjutkan dengan kelompok 3. Beri tanggapan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan Al-Basir? Jelaskan beserta contohnya. Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Contohnya, berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan dalam sehari-hari, dan memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman sekelompok saya. 3. Al-Sami. Al-Sami memiliki arti
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Contohnya, sentiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Sebutkan pengertian dari Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma dan Al-Asma Al-Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Beri aplaus kepada kelompok 3. Dan terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil tanggapan dari makna dari Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Untuk Al-Alim artinya maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya Al-Alim? Contoh Al-Alim? Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Sifat Allah mana yang paling menyentuh hatimu hari ini? Al-Basir, karena Al-Basir Allah Maha melihat segala sesuatu penglihatannya, menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun di alam semesta. Nah, jadi Al-Basir artinya maha melihat. Allah bisa melihat dimanapun kita berada, baik yang itu yang dari yang terkecil. Selanjutnya kita akan merangkum dari materi pelajaran tentang Al-Asma Al-Husna. Yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah berjumlah 99. Disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir merupakan bagian dari Al-Asma Al-Husna. Selanjutnya, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim di lingkungan? Saya mengetahui bahwa Tisa sangat baik. Tisa sangat baik, pintar dan cerdas. Jujur di sekolah, contohnya? Tidak mencontek saat ulangan. Di dalam kelas, contohnya tidak mencontek saat ulangan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.